Sebuah gambaran alam semesta yang dramatis mengawali kisah ini. Dalam kitab Wahyu pasal 12 dikisahkan, kemudian terjadilah perang di salah satu tingkat surga. Mikael dan para malaikat di bawah pimpinannya berperang melawan naga besar itu. Naga itu kalah dan dilemparkan ke bumi. Naga besar tersebut lalu diidentikan dengan setan iblis, musuh utama cahaya. Ungkapan apokaliptik ini menampilkan adegan kosmik. Pasukan surgawi bertempur habis-habisan melawan kekuatan gelap. Malaikat Mikhael di sini tampil sebagai komandan ulung. Dalam tradisi Abrahamik, namanya bahkan diartikan sebagai seruan peperangan pasukan surgawi melawan kegelapan. Sosoknya sering digambarkan memegang pedang atau panji, siap menegakkan keadilan ilahi. Gambaran artistik dan teks suci seperti ini menegaskan bahwa konflik antara baik dan jahat adalah cerita besar yang berulang di langit maupun di bumi. Motif peperangan ini terpancar sepanjang narasi kitab suci. Naga yang terbuang di Wahyu 12 dikatakan sebagai ular purba yang kita kenal dalam peristiwa di Taman Eden disebut iblis dan bernama Satan. Dengan demikian, kisah penciptaan dan kejatuhan manusia, Kejadian, kembali dipantulkan dosa dan penipuan setan di awal mula mendorong perang kosmis yang tiada akhir. Kitab Daniel bahkan sudah menyinggung gelagat pertempuran rohani ini. Di Daniel pasal 10 ayat 13-21, Mikhael digambarkan datang membantu malaikat Gabriel melawan penguasa kerajaan Persia yang bersifat jahat. Semua petunjuk ini mempersiapkan panggung bagi gambaran dramatis di kitab Wahyu. Langit terbelah dan bala tentara surgawi bersiap menentukan akhir pertarungan kosmis. Mikhael adalah sosok malaikat agung dan pemimpin tentara Tuhan. Dalam kitab Daniel, ia muncul sebagai salah seorang dari para pangeran agung yang datang membantu Daniel melawan roh Persia. Daniel pasal 10 ayat 13 mengisahkan, kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Kelak di Daniel pasal 12 ayat 1 dikabarkan bahwa Mikhael akan berdiri untuk melindungi umat Allah di masa kesengsaraan. Inilah akar tradisi Yahudi yang menjadikan Mikhael sebagai pelindung Israel yang setia. Dalam tradisi Kristen, Mikhael dikenal sebagai Mikhael, Arkanggel atau penghulu malaikat. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 secara eksplisit menyebut namanya sebagai pemimpin bala tentara surgawi. Mikhael dan para malaikatnya berperang melawan naga besar itu. Perannya krusial dalam peperangan surgawi dan juga dalam konteks akhir zaman. Umat Katolik dan Ortodoks mengenal Mikhael sebagai santo pelindung gereja, militer, dan penolong jiwa, lengkap dengan kisah pertengkarannya dengan setan. Dalam tradisi Islam, Mikail pun termasuk malaikat utama. Al-Quran hanya sekali menyebut namanya secara eksplisit sebagai Mikal pada surah Al-Baqarah ayat 98. Hadis Nabi Muhammad juga menempatkan Mikail bersama Jibril dalam peristiwa yang menunjukkan surga dan neraka. Meskipun perannya tidak dirinci sebanyak Jibril, umat Islam meyakini Mikail membawa berkah dan rezeki, hujan dari langit. Nama Mikail bermakna mirip dengan Allah, menunjukkan kemuliaan dan kedekatannya dengan keadilan ilahi. Secara filosofis, nama Mikhael melambangkan kerendahan hati dan keberanian melayani Tuhan. Di berbagai lukisan dan ikonografi, ia sering ditampilkan mengenakan baju zirah dan membawa pedang atau timbangan, menandakan tugasnya sebagai prajurit surgawi dan penegak keadilan. Karena itu ia menjadi simbol kesetiaan ilahi yang berani melawan kegelapan. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 disebutkan sosok bintang fajar yang jatuh dari langit, kiasan yang oleh tradisi Kristen dikaitkan dengan Lucifer, malaikat mulia yang menaruh ambisi terlalu tinggi. Secara harfiah, nama Lucifer dalam bahasa Latin berarti pembawa cahaya. Kata tersebut diterjemahkan dari bahasa Ibrani Helel yang merujuk pada planet Venus atau pagi hari. Yesaya pasal 14 ayat 12. Dalam nubuat itu, sang bintang fajar yang berani menantang Tuhan akhirnya dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nama ini kemudian dipakai sebagai julukan bagi malaikat yang sebelum kejatuhan dikenal indah rupawan, penuh cahaya, namun tersesat oleh kesombongan. Menurut tradisi Kristiani, Lucifer dulunya duduk dekat tahta Allah dan dipercayai sebagai makhluk terindah. Namun sifat sombong membuatnya menentang perintah ilahi. Kisah Yehezkiel 28 juga sering dikaitkan dengannya meski semula berbicara tentang raja duniawi. Dalam karya sastra seperti Paradise Lost, Lucifer digambarkan memimpin malaikat jatuh melawan Tuhan.
Inti pelajarannya tetap sama. Si pembawa cahaya berubah menjadi simbol kegelapan ketika mengangkat diri di atas haknya. Dalam Islam, cerita serupa dikenal sebagai kisah iblis, syaitan. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa iblis diusir dari surga karena menolak bersujud kepada Adam, sebuah tindakan yang menunjukkan kesombongan. Banyak sumber klasik memberi nama lamanya Azazil Al-Harits, seorang yang terpelihara dan taat sebelum kejatuhan. Karena keengganannya tunduk kepada manusia ciptaan Allah, ia lalu dilaknat dan menjadi penguasa setan di dunia. Baik dalam Islam maupun Kristen, inti kisah ini serupa. Keangkuhan membuat malaikat terbaik sekalipun terjatuh. Tradisi menyimpulkan bahwa cahaya yang dibawa Lucifer hilang, menyisakan hawa gelap di hatinya. Kitab Wahyu pasal 12 menyajikan adegan peperangan surgawi secara eksplisit. Nabi Yohanes melihat seekor naga besar yang diidentikan dengan setan diterangi cahaya surga, namun segera terjadi pertempuran dahsyat. Tercatat, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga besar itu. Naga besar itu kalah. Ini adalah klimaks konflik. Mikael memimpin barisan malaikat taat melawan pemberontakan Lucifer. Naga itu sekaligus ular purba yang menipu manusia di Taman Eden dipukul mundur dan dilemparkan ke bumi. Dalam penggambaran Wahyu, naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10 menyeret sepertiga bintang di ekornya. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4. Bintang-bintang ini lazim ditafsirkan sebagai malaikat, sehingga ekor naga yang menjerat bintang-bintang melambangkan how Satan menarik banyak malaikat ke jalannya. Setelah menang, Mikael dan pasukannya mengumumkan kemenangan ilahi. Sebuah suara surgawi berseru bahwa iblis sudah dilemparkan keluar dari surga. Kemenangan tersebut membawa sukacita bagi surga dan peringatan bagi bumi. Menandakan kini perjuangan dipindahkan ke dunia manusia. Kisah Wahyu tak berdiri sendiri. Ia melengkapi narasi Alkitab yang lain. Wanita bersalib matahari dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 dapat ditautkan ke janji penyelamatan Allah. Sementara naga melambangkan kekuatan sesat yang terus memburu umat Allah. Namun inti dari pasal ini adalah kemenangan Mikael atas setan, sebuah harapan eskatologis. Kedamaian surga tidak terlepas dari peperangan, kemenangan ilahi dikejar melalui perjuangan abadi melawan kejahatan. Kisah Mikael versus Satan kaya akan simbol. Cahaya dan kegelapan bersanding sebagai metafora universal. Lucifer sendiri, pengakuan awalnya sebagai pembawa cahaya, menggambarkan betapa mudahnya cahaya berubah menjadi gelap akibat keangkuhan. Sebaliknya nama Mihael, siapa seperti Allah, menunjukkan kepatuhan mutlak dan keberanian suci. Dengan demikian, peperangan surgawi menjadi alegori konflik moral manusia, antara kesombongan dan kerendahan hati, antara ketaatan dan pemberontakan. Dalam konteks agama, pertempuran ini menyampaikan pelajaran rohani mendalam. Dengan ayat-ayat Wahyu sebagai dasar, banyak penafsiran mengatakan bahwa Michael menghadapi setan mewujudkan pertarungan metaforis kebenaran melawan kebohongan. Pesan dasarnya itu adalah manusia dipanggil menjaga cahaya iman agar tidak dikuasai kegelapan nafsu atau tipu daya setan. Begitu pula dalam Islam iblis melambangkan nafsu rendah yang harus dibasmi melalui jihad an-nafs, perjuangan batin. Artinya, seluruh kehidupan adalah medan laga melawan godaan. Pertempuran ini juga dibingkai secara filosofis. Tiap umat manusia didorong untuk memilih jalan Mikhaelik yang setia atau jalan yang dikotori keangkuhan setani. Berbagai tradisi menyamakan setan dengan simbol kebencian, ketamakan, atau nafsu gelap. Misalnya, karya-karya seni rohani sering menggambarkan Mikhael dengan neraca, lambang keadilan, sementara setan sebagai bayangan kegelapan. Di sini tersingkap hikmah moral. Setiap orang memiliki pertempuran batin dan memilih pada pihak siapa mereka berdiri. Pemilihan inilah yang dianggap menentukan nasib setiap jiwa. Dalam kesimpulannya, simbolisme Michael melawan Satan mendorong refleksi mendalam. Sebagaimana perang itu bersifat abadi, demikian pula ujian spiritual kita tak pernah benar-benar selesai. Cerita ini mengajak kita mempertanyakan, apakah kita rela beralih ke kegelapan demi keuntungan sementara, atau berani menegakkan terang dan kebenaran?
Dengan berlalunya zaman, pertarungan antara cahaya dan kegelapan tetap relevan. Kisah Mikael versus setan menyiratkan bahwa sekalipun setan dilemparkan ke bumi, ia terus berulah di dunia. Umat beriman diingatkan bahwa peperangan yang sama juga berlangsung dalam diri setiap manusia. Setiap godaan, kezaliman, atau kebencian yang kita hadapi adalah perpanjangan tangan setan di bumi ini. Namun peristiwa surgawi menegaskan satu hal, akhir kisah adalah kemenangan keadilan ilahi. Sebagaimana dinyatakan Wahyu, Allah akan mendirikan kerajaannya secara nyata dan Kristus akan memerintah sebagai raja bersama Dia. Pesan moralnya jelas. Terlepas dari legenda, setiap kita ditantang untuk memegang komitmen dan keberanian Mikhael, bukan menyerah pada bisikan setan. Dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan melawan nafsu buruk dan ketidakadilan adalah manifestasi nyata peperangan surgawi tersebut. Seorang petugas keadilan atau masyarakat beriman dipanggil menegakkan kebenaran bagai pasukan kecil yang membantu dominasi cahaya. Pertempuran batin itu tak pernah usai, namun harapan selalu mengiringi. Kegelapan mungkin muncul, tapi cahaya Tuhan tidak pernah padam. Pada akhirnya, narasi Michael versus Satan menyuguhkan pesan abadi. Perang kebaikan dan kejahatan mungkin terus berlangsung dalam realitas dan mitos, namun iman dan keberanian manusialah yang menentukan barisan mana yang berjaya. Peperangan ini menjadi simbol bahwa selama manusia memilih cahaya ilahi, di atas segala godaan, kemenangan kebenaran tetap dijamin. Maukah kita berani menjadi bagian dari bala tentara cahaya? Dengan mengambil teladan Mikhael, kita diingatkan bahwa tugas spiritual itulah panggilan tertinggi dalam menghadapi kegelapan yang selalu mengintai.